Nggak kelihatan ya? Oke. Bang, di-record nggak bang? Hah? Apa? Di-record nggak bang? Wah, nggak tahu saya kalau di-record apa enggak. Oke, gua buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam bang. Oke, pada sore ini gua diminta untuk jadi tutor ya, untuk nutorin dari mata kuliah statistika. Ya kan? Ya, statistika. Oke, mungkin di sini gua bakal ngejelasin tentang soal tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada 4 soal. Di sini gua ambil 3 soal aja, ditambah sama 1 soal di kelas kemarin. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, gua jelasin ulang. Nah, di tutor kali ini kita sama-sama belajar. Kalau gua ada salah, bisa ya teman-teman benerin ataupun ya koreksi lah dari teman-teman semua. Oke. Kelihatan ya? Kalau kita lihat di soal nomor 1, pada sebuah acara tur tahunan kampus. Bang, belum ada bang. Hah? Belum ada ya? Belum tah? Belum ada bang. Wah anjir, gimana cok caranya cok? Bentar. Kayaknya gua salah. Saya screen. Kalau ini kelihatan loh. Udah bang, udah ada bang. Bang. Oke, nomor 1. Ini gue ngambil dari soal tahun lalu. Pada sebuah acara tur tahunan kampus, ditawari 8 pilihan perjalanan wisata, di mana dari ke-8 pilihan tersebut diambil 4 pilihan. Pertanyaannya, ada berapa cara seorang mahasiswa atau mahasiswi dapat mengatur perjalanan wisata yang dirancang pada kegiatan tur ini? Jadi kalau kita lihat di nomor 1 itu yang diketahui itu N-nya itu ada 8. Di situ kita sampelnya ada 8, sedangkan R itu 4. Di mana R itu ada berapa banyak sih pilihan yang bakal kita ambil. Jadi kalau kita lihat dari soal ini salah satu contoh soal kombinasi. Jadi kalau teman-teman masih bingung antara permutasi maupun kombinasi, kalau permutasi itu kayak kita lebih terpatok. Misal nih, dia ketua kelas, wakil ketua kelas, kayak udah ada patokannya gitu. Sedangkan kalau di sini kan 4 pilihan, jadi kita 4 pilihan itu bebas gitu. Jadi di sini kita pakai rumus kombinasi. Kalau kita lihat rumus kombinasi, ini kursor gue kemana lagi? Nah, kalau kita lihat di rumus kombinasi itu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Jadi teman-teman bisa masukin nilai dari nilai N dan R. Nah, kalau di sini 8 faktorial per 4 faktorial, 4 faktorial 8 dikurang 4 faktorial. 8 dikurang 4 faktorial, jadinya 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. Di sini teman-teman bisa coret langsung aja. Karena kan 8 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 sampai dikali 8 kan. Sedangkan kalau 4 itu 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, di sini bisa kita coret nih antara 8 sama 4. Di 8 sisanya tinggal 8 7 6 5. Sedangkan di sini kan masih ada 4 nih. Nah, situ 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 ini dikali 2 kan 8, bisa kita coretin sama 8. Terus 3 sama 1 kan, itu 3 kali 1 kan 3. Nah, di atas itu ada 6. 6 itu kan 3 kali 2, jadi bisa kita coret nih 3 sama 6. 6 ini sisanya 2. Terus kita kali, sisanya 2 dikali 7 dikali 5 sama dengan 70. Oke, kalau di nomor 1 masih ada yang bingung nggak? Aman? Aman bang, paham. Oke, aman. Oke, ini lanjut di... oke, apa? Susah gue nih pakai ini sebenarnya. Bentar ya, draw. Kan kalau 8 itu kan 1 di mana sih, Cok? Susah banget pakai ini, Cok. Sorry.
Apa? Oh, pakai Word ya. Sabar, sore. Anjir malah kesini, Cok. Gini lah ya. Ini pernya mana lagi? Gini nih. Kalau 8 faktorial kan 8. Mana sih? Tadi 4 faktorial. Tadi kan kayak gini ya. Nah, penjabaran dari 8 faktorial itu 1 bisa dimulai dari 1 bisa 8 sih. 8 dikali 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita kurungin dulu. Nah, 4 3 2 1. Nah, kayak gini nih. Kan 8 faktorial kan kategori 1 sampai 8 kayak gini. Sedangkan di bawahnya 4. Nah, di sini hasil dari kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu sama aja dari sini nih. Nih yang gua blok ini. Itu kan sama tuh. Kan kalau kita misalnya nih kan kalau di atas 2 dibagi 2 itu kan bisa kita coret jadinya 1 kan. Ya enggak? Ya. Nah, kalau kita itu kayak kita kali 1 lah. Kalau kali 1 ya enggak terlalu berpengaruh kan, emang enggak berpengaruh sih. Jadi kan di sini 3 kali 1 kan 3, 6 dibagi 3 itu sisa 2. Jadi kenapa bisa hasilnya kayak gitu? Jadinya hasilnya 2 dikali 7 kali 5 sama dengan 70. Gimana kalau untuk faktorial? Masih bingung? Nah, kalau mau dijabarin sih bisa, tapi terlalu lama lah. Kalau kayak gini kan kita bisa kayak kita bayangin aja gitu kan 1 sampai 8 kan itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau 4 kan ada 1 2 3 4. Itu dari 4-nya itu bisa kita coret. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Ini sama gua ngambil soal di tahun lalu. Pada sebuah perguruan tinggi di kota besar yang terdiri dari 650 mahasiswa ditemukan 250 merokok, 288 minuman beralkohol, 216 di antara waktu makan, 162 merokok dan minuman beralkohol, 97 makan di antara waktu makan dan minum minuman beralkohol, 97 merokok dan makan di antara waktu makan, dan 66 melakukan ketiga praktik yang buruk bagi kesehatan ini dan tidak untuk ditiru. Pertanyaannya adalah jika seorang anggota kelas senior ini dipilih secara acak, tentukan peluang bahwa siswa tersebut melakukan. Dan pertanyaan ada 3. Yang pertama, merokok tetapi tidak minum minuman beralkohol. Yang kedua, makan di antara waktu makan dan minum minuman beralkohol tetapi tidak merokok. Yang ketiga, tidak merokok atau makan di antara waktu makan. Jadi di sini kita untuk ngejawab soal ini kan banyak banget nih yang diketahui, banyak benar angkanya. Jadi di sini kita ngebuat diagram dari beberapa responden ini. Nah, sebelumnya itu kita bakal ngebuat permisalan gitu. Di sini kan ada yang merokok, ada yang beralkohol, ada yang makan. Di sini kita asumsiin merokok itu S, alkohol itu D, dan makan itu E.
Paham ya? Nah, lanjut. Di sini kan kita diketahui terdiri dari 650 mahasiswa. Kita kasih simbol 650 mahasiswa itu A. Yang kata gue tadi, S itu merokok. S itu kan di sini ditemukan 250 merokok. Jadi S-nya 250, terus D itu alkohol. Kalau di sini ada 288. Sedangkan yang makan di antara waktu makan kita apa sih nama kalau dibuat E itu asumsiin lah E itu makan. Jadi E kalau di sini kan 216. Oke. Selanjutnya diketahui dari soal ada 160 merokok dan minuman beralkohol. Nah, di sini ini S gabungan D, di mana S itu merokok dan juga makan. Diketahui di sini merokok dan juga minum itu ada 162. Kemudian ada 97 makan dan juga dia minuman beralkohol. Jadi D gabungan E itu 97. Sedangkan merokok dan juga di antara waktu makan S dan E, S gabungan E itu ada 97 juga. Terus yang melakukan ketiga-tiganya di mana dia merokok, alkohol dan juga makan itu ada 66. Nah, di sini teman-teman bisa buat 3 lingkaran untuk kita ngebuat diagram dari responden itu. Lingkaran yang pertama ini yaitu yang merokok, lingkaran yang kedua yang D ini alkohol, sedangkan lingkaran yang ketiga ini yang E itu yang makan. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman bisa ngisi dari bagian tengah ini dulu, di mana dari sampel itu yang melakukan ketiga-tiganya, di mana mereka merokok, minum dan juga makan, itu ada sekitar, sekitar 66. Bentar, gua draw biar kelihatan. Nih, mau cok. Nggak mau. Nggak bisa ya. Gini aja kelihatan ya. Nah, di sini nih, pertama kita mulai di bagian ini. Kita ngisi bagian tengah yang dimana mereka melakukan ketiga-tiganya. Oke. Kemudian kita bisa, mungkin dari teman-teman masih bingung kenapa kok bisa dapat 96 di sini. Nah, balik lagi kita lihat di mana 96 ini merupakan jumlah dari 96 ditambah 66, di mana kalau teman-teman nyari 96 ditambah 66 itu 100 mana ya? Yang melakukan merokok dan juga alkohol. Merokok, alkohol, SD. Nah, S digabungan D. Di sini kan kalau teman-teman lihat nih dari garis ini, kalau di dalam garis ini berarti kan dia gabungan dengan merokok dan juga alkohol. Dari 96 ditambah 66 itu dapatnya 162 ini. Pas kan. Kemudian teman-teman untuk ngisi lagi di bagian 31-nya di sini. Di sini kan S dengan E, di mana S itu merokok dan juga E itu makan. S gabungan E ini, S gabungan E itu ada 97. Kalau teman-teman tambah 66 ditambah 31 itu dapatnya 97, dan juga sama di bagian D dengan E, D gabungan E itu di mana dia alkohol dan juga makan, itu hasilnya sama di 97 bagian yang ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin masih bingung juga kenapa bisa dapat 57, dapat 95, dapat 88. Di sini kita jumlahin. Kan dari yang awal tadi kita ketahui nih dari nilai S ini, S itu kan merokok ada 250. Jadi yang kita udah ketahui kan bagian tengah ini 66, 96 dan juga 31. Jadi
Sisanya dari lingkaran ini teman-teman jumlahin dari 96 ditambah 66 ditambah 31. Nanti jumlah itu dikurangin dari 250. Jadi 250 dikurangin dari jumlah 31 ditambah 66 ditambah 96 itu bakal dapat 57. Begitupun sama dengan 95 dan 88. Teman-teman nanti kurangin, kalau di sini kan D itu 288. Di lingkaran D itu ada angka 96, 66, 31. Jumlah dari angka ketiga ini kalau teman-teman kurangin 288 itu bakal dapat di 95. Dan juga 31 ditambah 31 tambah 66. Di lingkaran E teman-teman ada 216 dikurangin itu dapatnya 88. Oke, sampai sini paham belum? Ada yang nggak ngerti? Masih paham. Mau nanya dong, Mapi. Oke, apa? Itu berarti yang dijumlahin yang di dalam lingkaran itu ya? Jadi misalnya yang mana ini? Tapi masuk di lingkaran D itu nggak dihitung berarti kayak 31 itu kan ada di D sama di S. Untuk yang S itu nggak dihitung berarti yang untuk 31 di D. Paham nggak? Yang ini ya. Itu enggak, karena dia kan kita ngitung nih yang di dalam lingkaran tuh. Yang gabungan, yang enggak gabungan itu kita hitung, tapi kalau udah di luar lingkaran kita nggak hitung lagi. Oke, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Oke, gue lanjut ya. Nah, dari pertanyaan itu kan merokok tetapi tidak minum minuman beralkohol itu ada berapa? Kita balik lagi dari lingkaran ini. Kita lihat yang merokok tetapi tidak minum minuman beralkohol berarti dia yang nggak termasuk dari makan. Dimana kalau makan itu kan E. Jadi ini 31 ini nggak masuk. Bentar. Merokok tapi tidak minuman beralkohol. Oh, berarti dia masuknya merokok dan juga makan karena kan tidak minuman beralkohol. Jadi yang alkohol tadi kan D lingkaran ini nih. Berarti setiap yang beralkohol itu kita nggak masukin. Jadi 57 ditambah 31 ini dibagi 650. 650 kan jumlah dari mahasiswanya tadi. Sama dengan 88 per 650 itu dapatnya 0,135. Terus pertanyaan yang kedua, itu makan di antara waktu makan dan minum minuman beralkohol tetapi tidak merokok. Mungkin agak bingung lah ya untuk mencerna dari pertanyaannya gitu kan. Kalau kita lihat di sini di bagian B, dia itu nanya yang bagian makan dan juga minum. Makan dan minum tapi tidak merokok. Kalau teman-teman lihat dari lingkaran diagram ini, kita yang tidak merokok, berarti merokok itu kan S. Berarti yang masuk ke dalam lingkaran S itu enggak masuk. 57, 96, 66 dan juga 31 itu enggak masuk. Jadi teman-teman bisa tambahin 95 ditambah 31 dan 88. Terus dibagi 650 jumlah dari mahasiswanya. Dapat di 0,329. Mungkin ada pertanyaan kenapa yang A itu bagian 88-nya nggak masuk. Karena di sini kan dia mintanya cuman merokok. Oke. Kalau di pertanyaan B kan makan dan juga minum, makanya bagian 88 itu masuk. Kemudian yang C, tidak merokok atau makan di antara waktu makan. Jadi dia nanya yang tidak merokok itu ada berapa kan? Tidak merokok atau makan di antara waktu makan. Berarti kedua-duanya gitu. Kalau teman-teman lihat di sini muncul angka 186. Nih, di sini.
Bentar ya. Gua kalkulatorin dulu. 115 ditambah 186. Bukan ya? 105. 105 ini dapat dari mana ya? Rokok dan juga makan. OS makan 57 ditambah 88. Bukan. Dia merokok. Anjir, ini dapat dari mana ya? Lupa gue lagi nyarinya tadi. 186 itu dari bentar ya. Ada yang bisa bantu gue nggak? Gue ini juga lagi bingung. 186. Bentar. 57 ditambah 96 tambah 95 tambah 31 tambah 31 tambah 66 ditambah 88 dikurang 650. 186 itu yang tidak melakukan ketiga-tiganya. Jadi untuk yang tidak melakukan ketiga-tiganya kan jumlah tadi 650 tuh. Di sini teman-teman bisa tambahin setiap angka yang ada di lingkaran ini dari 57, 96, 95, 66, 31, 88. Nanti hasilnya dikurang, bukan sih, 650 dikurang dari hasilnya ini. Teman-teman bakal dapat 186, di mana 186 ini tidak melakukan ketiga-tiganya gitu. Gimana, Mas? Gini. Kan di sini diketahui nih dari soal itu kan ada yang merokok, ada yang makan, ada yang minum minuman alkohol. Nah, dari 650 ini itu ada orang yang tidak melakukan ketiga-tiganya. Untuk mendapatkan hasil itu bisa ditambah seluruh angka yang ada di ketiga-tiganya ini, di tiga lingkaran ini, mulai dari 57 ditambah 96 tambah 95, tambah 31, tambah 66, tambah 31, tambah 88 ini. Nanti hasilnya ini 650 dikurang hasil dari jumlah setiap angka yang ada di sini. Kalau dari gua hitung itu dapat 186. Sesuai di sini 186. Conja. Berarti 95-nya masuk gak? Berapa? Yang 95 masuk gak? 95 masuk. Masuk semua angka yang ada di situ masuk. Ditambah semua. Oh, oke. Tidak merokok atau makan di waktu makan. Enggak soal. Bentar, gue masih bingung. 105 tadi gue dapat dari mana lagi? Tidak merokok atau makan di waktu makan. 100. Bentar, 57. Dari mana 105 ya? Bingung lagi gua. Sorry. Ya. Ada yang bisa bantu gua nggak? Wap, izin masukan kayaknya, Wap. Kan di yang C itu tidak merokok atau makan di antara waktu makan. Tapi berarti dia minum dong. Ya, minum. Berarti kalau dia minum itu 288. apa? Habis enggak? 288 dong. Gue lagi nuker 100 nih. 288. Iya, kan 650 nih. Terus yang makan 250, yang minum yang rokok 162. Oh, iya paham.
Gimana aja? Coba aja. Kayaknya ini deh. Yang cuma sekadar minum alkohol. Tahu di depan dia. Iya, sekedar minum alkohol aja dia. Berarti itu alkohol apa? Alkohol D. Berarti benar 95-nya nggak dimasukin. Sibuk dia. Gimana ya? Bentar ya, gua stop sharing dulu. Ya, gua ngikut aja bebas. Lu santai nggak Dut? Atau ini kalau gini. Nggak mau dia katanya. Nggak mau Dut. Sabar. Siapa satunya? 10.000. Cukup itu. Anjir, dari mana lagi so? Tidak merokok atau makan. Feeling Menurut gue kayaknya 95 itu deh. Hah? Jadi yang Bentar. cuma sekadar minum doang gitu. Oh iya, sorry, ini salah nih. Bukan 105. Benar kata Rija tadi itu 95. Gue salah nulis. Ini harusnya 90. 95 tambah 186. 95 tambah 186 itu 281. 281 dibagi 650 itu dapat 0,432. Aduh, anjir. 0,4. Oke, itu jawabannya. Ada yang bingung nggak? Sorry tadi gua ngejelasnya ada yang salah. Izin Waf. Boleh jelasin yang 186 lagi nggak tadi? Gue belum terlalu gini. tadi. 186 itu adalah orang yang nggak merokok, nggak minum, sama nggak makan. Jadi kan kalau kita lihat di sini nih, dia dari pertanyaan C kan tidak merokok ataupun makan di waktu makan gitu. Nah, otomatis orang yang nggak minum, nggak makan, dan juga nggak merokok itu masuk. Cara ngitungnya itu dari semua jumlah yang ada di sini. Ini kan kita bisa ngeliat nih, ketahuan siapa aja yang merokok aja, siapa yang alkohol aja, siapa yang makan aja. Ada yang gabungan dari alkohol dan juga makan, ada gabungan dari alkohol sama merokok maupun ketiga-tiganya, ataupun apa tadi satunya lagi. Itu di situ kan mereka melakukan ketiga aktivitas itu kan. Nah, otomatis kalau mereka melakukan tiga aktivitas itu mereka gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya dia yang ada di setiap lingkaran itu, setiap angka yang ada di ketiga lingkaran itu dihitung, nanti hasilnya 650 dari jumlah mahasiswa itu dikurangi dari mereka, karena mereka itu kan melakukan kegiatan merokok, minum maupun makan. Nah, hasilnya itu 186. Gimana? Bentar ya.
Kalau lu tambahin semua dikurang 650 dikurang jumlah itu dapat 186. Berarti nggak bisa dari yang ini ya? Jumlah yang dari soal aja kan, dari soal merokoknya 250. Terus minumnya 288. Ditambah 216, nggak gitu ya caranya? Enggak gitu. Kalau lu bakal tambahin merokok 250, minumnya Iya. 288 itu bakal Karena lebih dari pasti 6. bakal ada yang double ya. Maksudnya di angka Ya, 250 itu pasti ya. double juga Cuma, gitu, double kalau orang. kita jabarin lagi, itu kan dia keterangannya ada yang double, ada yang melakukan ketiga-tiganya kan. Nah, Oh iya. fungsi dari diagram ini kita kayak kita break gitu. Siapa aja yang melakukan Iya. kedua-duanya, Paham. ada melakukan satunya aja, dua-duanya, tiga-tiganya gitu. Oke, udah. Dari soal nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup. Kita lanjut soal selanjutnya. Cukup, lanjut gua jawab. Oke, gue lanjut ya ke soal nomor 3. Ini sama dari soal tahun lalu. Itu seorang manajer departemen produksi sedang memprediksi biaya perawatan mesin sesuai dengan model berikut, di mana fungsinya itu GX sama dengan 100.000 ditambah 600.000 X dalam rupiah. Dengan X adalah jumlah mesin yang digunakan. Jika kerapatan probabilitas perawatan mesin digambar sebagai berikut dari tabel tersebut, tentukan harga biaya perawatan mesin yang terjadi di departemen tersebut. Yang kita ketahui pertama, kita ini yang kayak angka 6 ini semuanya nih. Yang ini itu G ya. Sorry, itu G gue kayak 6 lagi. Nih. 6 kayak gini nih. Sama dengan, biar enggak ini. G. Oke. Kalau kita tahuin itu GX sama dengan 100.000 ditambah 600.000 X. Dengan X itu jumlah mesin dan juga probabilitas perawatan yang ditanya pada yang diketahui probabilitas perawatan ada pada tabel, dan juga yang ditanya itu biaya perawatan. Di sini kita bisa pakai rumus ini, di mana sigma G. Ini G. GXI dikali FXI. Ini adalah FX-nya. FX. Yang jelek banget, so. FX. Nah, teman-teman di sini dari apa ini namanya? Fungsi ya, bukan sih. Persamaannya. GX sama dengan 100.000 ditambah 600.000 X, ini kita bisa sederhanain lagi. Kita bagi dengan 100.000. Jadi hasilnya 1 ditambah 6X. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari table itu jumlah produk kan itu 0, 1, 2, 3, 4 itu kita masukin ke dalam persamaannya, di mana kita ganti nilai dari X-nya. Mulai dari G, X-nya kita ganti 0, itu dapatnya 1. Ketika kita ganti 1 itu jadinya 7, 1 ditambah 6 kali 1. Kemudian kalau 2, 1 ditambah 6 dikali 2 dapat 13. Ketika dia 3, X-nya itu dapatnya 19. Ketika dia 4 dapat 25. Sampai sini paham? Oke, gue lanjut. Tadi kan kita pakai rumus yang ini nih untuk nyari berapa harapan gitu biaya perawatan. Di sini kita jabarin lagi dari rumus ini. Kalau sigma kan berarti jumlah gitu, jumlah dari setiap angka-angka ini. Jadi kalau di rumusnya itu G0 ditambah F0 ditambah G1 dikali F1 ditambah G2 dikali F2 ditambah G3 kali F3 ditambah G4 ditambah dikali F4. Kita ketahuin tadi nilai dari G0 itu 1 dikali dengan 1/10. Ketika dia jumlah produknya 0, kerapatan probabilitas dalam X itu 1/10. Jadi kita kalikan 1 dengan probabilitasnya. Begitupun sama ketika dia G-nya 1, itu kan kita dapat nilai 7 nih. 7 dikali dengan kerapatannya itu 1/10. 7 dikali 1/10. Terus ketika dia 2 kita dapat 13. Probabilitasnya ketika dia jumlahnya produknya itu 2, dapatnya probabilitasnya 2/10. Jadi 13 dikali
2/10. Kemudian begitupun 19 ketika X-nya jumlahnya 3 itu dapatnya 19 dikali dengan 2/10. Dan yang terakhir ketika dia X-nya 4, jumlah produknya 4, itu probabilitasnya 4/10. Di sini kita kalikan dengan hasil tadi GX. GX-nya ketika 4 itu kan 25. Jadi 25 dikali 4/10. Kita hitung itu nanti bakal dapat 17/2. Nah, tadi kan kita sederhanain tuh. Kita balikin lagi, kita kali 100.000. Jadi 17,2 kita kali dengan 100.000 itu dapatnya 1.720.000 dalam rupiah. Ada yang mau ditanyain? Ini Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Caranya ber-17,2 itu gimana? Di mana 17,7? Ditambahin 1/10, ditambah 7/10, 26/10, 3/10, 100/10. Oh, tinggal dijumlahin berarti terus dibagi. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Lanjut. Ada satu soal lagi. Apa? Lanjut. Oke. Nah, oke. Lanjut soal yang terakhir. Ini soal yang dari kelas. Andra melakukan percobaan melempar dadu 2 buah sebanyak 1 kali. Yang ditanya tentukan titik sampel, dan juga yang B misalkan X sama dengan jumlah kedua mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Jadi kalau teman-teman kan dari 2 dadu, 1 dadu itu kan dia punya 6 sisi kan. Nah, ketika dia ada 2 dadu, itu kan setiap dadu punya 6 sisi. Jadi kemungkinan titik sampelnya itu yang ada nih di tabel ini. Ini kemungkinannya kan ada 1,1, 1,2 sampai di 6,6. Paham nggak? Titik sampel. Kemungkinan gitu. Apa? Jumlah matanya kan berarti itu. Iya, kayak kita ini loh, ngapain 2 dadu itu kan kemungkinannya ada di setiap ini titik sampelnya. Bisa aja 1,1, bisa 2,2, 2,4 ataupun 6,6 kan. Maksud nggak 1,1 itu apa? Maksud 1 itu mata dadu yang pertama, 1,1 itu kan mata satu. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau yang A ini titik sampelnya dari 1,1 sampai 6,6. Terus kalau dia yang pertanyaan B itu kan katanya X itu jumlah kedua mata dadu. Kalau teman-teman lihat sini yang B itu X1 ditambah X2. Jadi yang ini itu X1. Aduh. Susah banget begini, Jo. Ini X1. Nah, yang ini itu X2. X2. Gue kasih contoh yang di sini. Waktu dia titik sampelnya di sini 1,1 itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ketika dia titik sampelnya di sini ataupun di sini itu kan 1 tambah 2 ataupun 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan juga gitu pun yang ini. Ini sama ini itu kan hasilnya sama tuh. 3 tambah 1 kan 4, 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4. Begitupun seterusnya sampai teman-teman di 6,6 itu bakal dapat angka 12. Paham kan? Jadi kalau teman-teman jumlahin di sini kan dia mintakan X sama dengan jumlah kedua mata dadu. Kalau teman-teman jumlahin dari 1,1, 2,1, 1,2 sampai di 6,6 itu bakal dapat ini angka-angkanya.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paham nggak? Paham, Pak. Nah. Oke, mungkin itu aja ya untuk soal tutor statistika sore ini untuk UTS besok. Ini gue akan ngambil soalnya dari UTS tahun lalu maupun soal yang di kelas kemarin. Ada yang mau ditanya nggak dari keempat soal ini? Mungkin ada yang Nomor 1, Pi. nomor 1. Apa yang bingung? Oh, ini kan tadi ada 2, yang kombinasi sama yang satu lagi apa tadi? Permutasi. Nah, permutasi ada rumusnya nggak itu? Tulisin. Kalau dia sebenarnya kalau dia kombinasi permutasi itu dia kayak gini. N R sama dengan N per mana tadi ya, lupa juga. Ini NR dalam kurung N dikurang R faktorial. Jadi cuman bedanya itu di sini doang nih, yang R di depan ini doang. Nggak ada R-nya tuh. Iya toh. Ntar habis lagi. Gimana, Dren? Oke, terima kasih, Pi. Nah, jadi kalau bingung cara penggunaan dari kombinasi sama permutasi, jadi kalau dia di permutasi itu kayak udah ketetapan gitu loh. Contoh, ketua kelas, wakil ketua, dia di sini milihnya ketua kelas, wakil ketua kelas, sama bendahara misal, itu pakai permutasi. Sedangkan kalau kita lihat di soal ini kan, dia itu kayak nggak ada ketetapan gitu, pokoknya dia cuma ngambil 4 aja gitu. Jadi kan kemungkinan semuanya itu ada. Jadinya kayak gini. Mungkin kalau masih bingung di faktorial, kan faktorial itu kayak mulai dari 1 sampai angkanya berapa. Contoh kayak 8 kan 1 berarti kali 2 kali 3 sampai dikali 8. Kalau mudah bingung kenapa coret-coret kayak gini, ini kayak mempermudah aja gitu loh. Karena kan kalau satu kayak gue jelasin tadi kan 1 sampai 8, 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sampai kali 8. Sedangkan kalau 4 kan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Itu kan yang balik lagi yang kayak tadi. Itu kan kayak bisa dicoret gitu. Kita bisa sederhanain lagi untuk mempermudah. Jadi nggak kita kaliin dulu atasnya berapa, di bawahnya kali berapa, itu kayak terlalu ribet lah gitu. Gimana, ada yang mau ditanya lagi? Mau nanya sedikit sih, Wak. Oke. Itu kalau sistem coret yang atas itu gimana? 8 dicoret gimana tuh maksudnya? Kan yang bawah itu jelas. 4-nya itu kan dari yang atas tuh. Kan 8, 7, 6, 5, 4 ke belakangnya kan dihapus gara-gara buat ngilangin 4 yang bawah. Nah, yang selanjutnya kan ini dicoret lagi, tadi gue lihat tuh yang 6 ini, sama. Kalau coret itu kayak mempermudah aja loh, Jak. Iya, itu 6 itu coretnya sama yang mana? Nah, gini, kan 4 ini, aduh mana sih kursor? Aneh sih anjir. Pokoknya ini nih. 8 itu kan dari 4 dikali 2. 4 kali 2 kan 8. Nah, itu bisa kita coret sama 8 kan. Itu kan sama dengan 8 per 8 kan 1. Walaupun kita kali 1 kan hasilnya itulah. Nah, kalau 6 itu dari 3 dikali 1 kan 3. 6 dibagi 3 itu kan 2. Makanya gue tulis di atasnya 2 nih. Iya. Oke. Makasih. Nah, gitu. Makasih, Wap. Oke. Ada lagi yang mau ditanya dari keempat soal ini? Buka jam berapa? Paling minta di-share aja ya, Wap, ke grup. Oke. Slow aja. Aman. Ada lagi mau ditanyain sebelum gua tutup? Udah gua. Oke, udah. Gua rasa cukup ya. Oke, mungkin sekian ya untuk tutor
statistika. Gua mohon maaf tadi ada beberapa mungkin gua bingung juga saat ngejelasinnya, dan makasih juga teman-teman yang udah ngebantu maupun yang nanya. Gua akhiri untuk tutor di record, dikatanya sama Andika di record. Selalu aja ada recordnya kok. Oke, mungkin untuk tutor kali ini gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Wabi. Makasih Pak Wabi. Makasih Lekku.